Yuk diaduk semuanya sampai tercampur sambil aku tuangin airnya. Langsung ambil bagian terluarnya, jepit ke dalam, set, dan ini harus kekunci biar dia nggak bocor. Jadi supaya aromanya lebih kuat, khas pizza gitu teman-teman. Nah kita panggang selama 5 menit. Nah kita coba nih, kita potong. Dan ternyata teman-teman beneran deh asli, ini enak banget. Terima kasih Chef Bangun, terima kasih Dapur Gembil, terima kasih Sri Boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dokter. Ini adalah Ibu Dwi atau Mbak Dwi gitu. Namanya kayak mama saya ya. Mbak Dwi apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Nah, teman-teman harus tahu Mbak Dwi ini kebetulan jauh-jauh dari Bandung, di kotanya istri saya. Itu ke Jogja cuma nyari Dapur Gembil di mana gitu kan. Hari kemarin saya pas banget lagi ada kelas, saya minta maaf gitu, saya ada kelas sampai maghrib, jadinya belum bisa nemuin, dan Mbak Dwi malah mampir di Cilok kita, di Cilok Cisapi, iklan lah ya. Nah, hari ini karena beliau pertama kali bahas tentang roti gembong ya. Roti gembongnya beliau itu berlubang atau kopong bawahnya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi hari ini kita nggak bahas tentang roti gembong, kita mau bikin untuk event besok. Jadi hari ini tuh ada prepare buat event. Terus kita bilang, Mbak Dwi sebenarnya bikin roti bisa juga tanpa menggunakan mixer. Tadi kan Mbak Dwi nanya tuh mixer kita gede gitu kan. Nah sebenarnya bikin roti buat anak di rumah atau buat usaha juga bisa tanpa menggunakan mixer. Dan yang paling gampang itu adalah rotinya adalah pizza. Nah Mbak Dwi, pizza yang akan kita buat hari ini adalah cuma kulitnya aja yang nantinya bisa kita frozen untuk dipakai hari berikutnya. Kayak gitu. Itu biasanya kalau ditaruh di freezer itu berapa lama sih Mas tahannya? Bisa sampai 3 bulan. 4 bulan, 5 bulan, tergantung dari kemasannya juga. Jadi kita misalnya mau divakum nggak? Kalau nggak divakum biasanya kan udara mudah masuk, ada bunga es, setelah itu dia akan mudah jamur atau lembab, kayak gitu setelah dikeluarkan ya. Nah tapi kalau misalnya rapat, terus pengemasannya bagus, suhu freezer juga stabil, itu bisa tahan lebih lama. Tapi kalau aku sih biasanya cuma kasih waktu seminggu sampai 3 minggu aja. Karena semakin lama di freezer tandanya tidak laku-laku. Iya benar. Oke, ini ada bahannya juga simpel. Nih Mas Bani bisa lebih dekat. Membedakannya di sini karena aku suka banget ada rasa aroma bawang di doughnya. Jadi ketika dimakan tuh pizza itu kayak nggak plain, tapi ada rasa harum dari bawang putih. Ini ada minyak. Kalau ada olive oil boleh, kalau nggak ada bisa menggunakan vegetable oil. Terus ada bawang putih yang sudah dicincang kasar. Setelah itu ada ragi atau instant yeast. Terus ada gula sedikit aja dan juga garam. Setelah itu air dingin atau air es. Tapi yang ini Mas Bani bandel, ini airnya biasa aja. Jadi air surang aja ini ya? Iya, dan ini kita ngaduk tuh dengan ukuran 1 kilo tepung terigu. Jadi Mbak Dwi ya, kita lihat tangannya. Ya, dengan tangannya tidak begitu besar, beliau akan mengaduk 1 kilo, 1 kilo dengan menggunakan tangan, dan nantinya adonan ini benar-benar bisa kalis. Percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya. Kita coba ya. Kita coba. Nggak mau lama-lama, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Saya bukain dulu deh terigunya. Ini hari ini kita menggunakan terigu double zero dari Sri Boga. Ini proteinnya tinggi dan ini bagus banget untuk membuat adonan pizza, donat, dan juga puff pastry ataupun croissant. Tuh. Double zero. 1 kilo. Langsung deg-degan gitu Bu Dokter. Gimana? Wow, 1 kilo pakai tangan. Terus ini ada ragi, garam, dan juga gula pasir. Selalu aja dimasukin ya, selalu banyak yang bilang itu nggak apa-apa tuh ditaruh di dalam ragi sama garam gitu kan. Sebenarnya kalau waktunya cuma sebentar nggak ada masalah. Dan kita juga udah cuci tangan, jadi Bu Dwi tinggal langsung aja. Oh, jadi, aku manggilnya kayak Bu Dwi, Mbak Dwi. Ya, Mbak Dwi tinggal aduk aja, santai. Yap. Langsung ya? Langsung diaduk-aduk. Iya. Gila, ini tidak sedikit loh, ini banyak ya. Kehormatan nih bisa ngobrol Dapur Gembil Ya. di sini. Mau pakai nggak usah pakai ini deh. Langsung pakai tangan lebih asik. Biasanya kalau kita bikin roti, itu minyak ataupun margarin itu kan terakhir ya. Nah, kali ini minyaknya kita taruh di awal. Jadi biar airnya bisa kita kontrol lebih maksimal untuk tepung yang kita gunakan tersebut. Kadang, betul.
Ini aku pakai ini kurang lebih sekitar 100 gram minyaknya, terus airnya tuh sampai 600 mili atau 600 gram juga gitu. Benar nggak sih 600? Oh iya benar, tuh ya, Iya, 600 ya. Nantinya kemungkinan besar ini bisa lebih ataupun bisa kurang. Makanya biar kita nggak bingung di airnya, kita taruh Yang dulu duluan ya. minyaknya dan juga bawang putihnya. Pasti belum pernah kan makan pizza ada bawang putihnya gitu. Belum. Padahal tadi baru makan tuh. Itu bikinan, iya itu bikinan waktu kita ke Salatiga itu seminggu yang lalu. Nah cuma kita frozen terus diangkatin lagi masih bisa dan rasanya sama aja, tidak berubah. Nggak apa aja dari aduk ya Mas ya. Yuk diaduk semuanya sampai tercampur sambil aku tuangin airnya. Nanti jangan kaget kalau agak lengket-lengket. Oke. Sudah mulai agak Agak menyenangkan. menyenangkan. Bisa kalau anak-anak suka nih, kayak lagi main apa? Play-Doh ya. Seru dulu karena waktu kecil suka ngikut-ngikut ibu kalau lagi bikin kue, apa ikut kayak begini-begini. Oh, jadi Asik kan? kan keasikan. Iya. Ya udah jadi doyan deh bikin ginian. Itu dia. Kalau saya malah kebalikannya. Karena saya suka jajan daripada jajan terus. Jadi kalau bisa gimana sih cara buatnya itu saya kerjain. Bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Padahal sih tetap jajannya tetap juga sih. Lebih enak jajan sebenarnya. Gak capek. Kita bikinnya yang makan keluarga. Keluarga. Dari saya. Nah hari ini juga Mbak Dwi itu kesini nggak sendirian, tapi banyak sama, bukan banyak sih, bertiga sama adik-adiknya tuh. Tapi ngobrol-ngobrol juga hebat loh, yang satunya berkebun, yang satunya beternak sapi perah, tuh keren. Dokter, tapi bukan dokter hewan, ini manusia, dokter umum. Ya kok dokter hewan bagus lagi ya, sekalian bisa ngurusin sapi yang di sana ya. Gimana, keras? Belum? Belum lah. Coba kita pegang sedikit. Masih bisa masuk air lagi atau tidak? Oke. Yang bagian tepung itu dimasukkan ke adonannya. Enak ya, hari ini aku kerja tuh sama kayak nggak kerja. Nah, kita ngerjain orang. Dan tutorial ini sebenarnya teman-teman bisa manfaatin buat kalau ada acara nikahan, sunatan, arisan, dan lain-lain. Acara ini untuk bikin adonan pizza yang seperti ini itu bisa digunakan. Jadi kita kemarin tuh sempat bikin, tadi juga Mbak Dwi sudah nyobain, kita bikin tuh satu loyang segede gini. Nah ini udah tinggal sedikit nih. Kan kalau acara kayak hajatan atau arisan dan lain-lain tuh ini bisa dipakai gitu loh. Bikin satu gede gini, tinggal dipotong-potong, ini jadinya sekitar 36 potong. Enak kan? Kalau ada acara tuh pas deh anget-anget tinggal dimakan langsung gitu. Nanti juga kita kasih tahu juga cara bikin keju bohongan ini. Keju bohongan. Enggak, maksudnya pas banget misalnya kita nggak punya keju mozzarella, kita bisa bikinin keju mozzarella dari keju cheddar yang ditambahkan dengan susu ataupun tepung tapioka. Iya, ya walaupun rasanya nggak kayak mozzarella tapi ada keju-kejunya lah ya. Tapi enak kok Mas. Enak ya? Enak. Enak ya? Iya, kata teman-teman UKM juga gitu. Jadi bisa dipakai lah gitu. Cuma mungkin nggak mengulur aja kan, kalau mozzarella tuh kayak ada kenyal-kenyalnya gitu ya. Kalau ini kan nggak ada gitu. Bisa lihat lebih dekat Mas Bani. Ini nggak capek kok sebenarnya. Capek ya sih Mbak? Belum ya? Cuma nggak ngos-ngosan aja. Cuma ngos-ngosannya dikit. Yang mulai Mbak Dwi, saya yang ngos-ngosan sebenarnya. Oke, bisa. Udah cukup. Nah, ada spesialnya Mbak Dwi. Kalau bikin adonan pizza itu mulainya nggak sampai kalis. Jadi nggak perlu sampai kayak bikin roti Nggak biasa perlu. gitu ya. Yap, nanti ini selesai. Cuma sekedar tercampur rata. Kita tinggal istirahat sholat. Nanti dia akan kalis secara otomatis. Karena gluten itu bekerja lebih baik ketika sudah mulai diistirahatkan. Oke, nih ya. Cuma segini aja dan Bu Dwi kaget katanya kok udah beneran segini doang katanya. Kasar ya. Terus kita keluarin ke meja. Ini biar nggak kebuang sia-sia. Lumayan buat cemilan Mas Bani. Nah, ini Bu Dwi nanti tinggal angkat aja. Caranya gini. Lipat balik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah habis itu ditutup. Kurang lebih sekitar 15-30 menit dan nantinya adonan ini akan kalis secara otomatis. Nanti kalau nggak percaya teman-teman lihat aja. Nanti bilang gini, oh nggak mungkin masuk mixer dulu ya nanti kalis. Enggak. Ini kita diamin aja 15-30 menit. Kalau nggak percaya coba di rumah.
Kita istirahat dulu, sholat, makan, nanti baru lanjut lagi. Ya, ini sudah 1 jam lebih, sudah kita tinggal sholat dan makan. Adonannya seperti ini, tuh ngembang banget, jadi udah 2 kalinya. Nah, karena sudah terlalu mengembang, aku langsung potong timbang aja, Mbak Dwi. Jadi ini ukurannya 250 untuk loyang yang agak kecil dan 350 untuk loyang yang ukuran 30 cm. Atau ini kalau kita beli large-nya yang Pizza Hut, ya ukurannya kurang lebih Segini ya yang large. 250 gram. Anggap aja ya, beda 8 dong ya. Terus beneran nggak ini kalis? Kita lihat ya. Nih. Kita buktikan. Iya, kita buktikan. Adonan itu sudah lebih halus dan sangat halus ketimbang awal waktu kita buat. Tuh. Nih. Kayak kelihatannya beda banget, ini kasar, tahu-tahu bisa jadi halus. Dan kalau kita lihat kalis itu beneran nggak sih? Ya beneran, emang udah kalis tuh. Wow. Iya dong, bener dong. Nggak Bener perlu banget mixer, ya? ini. Nggak perlu mixer. Nggak perlu Silakan. mixer. Silakan Bu Dokter potong-potong. Yang 250 ya? Ya. 250 satu lagi dan 350 yang satunya lagi. Kurang. Ya, itu cuma dilipat-lipat aja. Kita sebenarnya di rounding ya. Sebenarnya kalau dibulatin di bawah juga bisa. Coba ya di Boleh, silakan. Pernah rounding Kurang adonan sebelumnya? Pernah tapi cuma kecil doang. Oke, kalau adonannya kecil, contoh segini ya. Ada 2 cara kan, bisa dilipat atau dibulatin. Kalau dibulatin, kalau adonannya selengket ini, dilipat dulu biar dia nggak terlalu lengket, terus dibulatin. Nah, jadi kalau bulatin itu kayak gini. Nah, kalau ukurannya agak besar, contoh sebesar yang ini deh, kita aku pinjam deh. Ini nih, 250 gram. Itu sama aja kayak kita masukin adonan, ini 2 tangan, tapi masing-masing tuh kayak narik adonan untuk masuk ke dalam gitu loh. Jadi dia lebih kayak lebih terbawang putihnya kan. Lebih apa? Lebih bulat. Sekarang potong lagi, coba yang 350. Segini ada kayak. Adonan yang kecil-kecil ini sebenarnya bisa dibuat untuk jadi kayak pizza goreng. Digoreng. Itu bisa dibikin pizza goreng. Bisa ya, bisa. Bisa? Goreng. Bisa. Ini kayak pastel. 350. Pas 50. Dibulatkan. Sama kayak tadi, caranya dilipat dulu 1-2 kali baru langsung dibulatin. Nah, sisa adonannya ini bisa ditaruh di frozen karena loyang kita cuma 3. Atau kita nanti bisa bikin untuk pizza goreng. Ditimbang kurang lebih sekitar 50 gram. Kalau mau kecil-kecil 30 sampai 35 gram. Pas ya, 50. Oke, dan seterusnya sampai semua adonan ini habis, nanti kita bulatin semua ini. Kayak dimasuk-masukin gitu ya? Yap, itu udah bagus. Nah, sekarang yang kecil-kecil nih, Mbak Dwi nih, coba. Nih, dibulat-bulatin aja. Jadi udah ada basicnya nih, udah bisa membulatkan adonan atau rounding adonan. Jadi bisa tandanya buat bikin roti selanjutnya. Roti gembongnya bisa dibuat. Oke. Gini nggak sih, Mas? Ya? Yap. Ya, coba lihat buka tengahnya. Oke. Nah, sebenarnya sama kayak gini. Kita tekan dulu buat buang udara. Habis langsung ditekan lagi. Jadi rounding itu boleh ditekan. Ditekan tuh biar dia lebih kayak padat. Jadi kalau ini kan dipegang kayak lembek. Nah, kalau dipadatin tuh coba. Dia lebih kayak jadi ini kurang padat ya? Yap. Tapi nggak ada masalah sih. Kalau buat pizza nggak masalah. Cuma kalau buat roti manis nanti rongganya akan jadi kayak nggak rapet ya, kayak terlalu besar gitu. Udara yang di dalam itu kayak banyak banget. Kecuali kalau udara itu nanti kita buat dia pada saat fermentasi kan berbeda lagi. Lumayan, Mas. Lumayan. Lanjut sampai habis. Dan ini kita habisin semua adonannya, nanti kita simpan di frozen untuk besok kita buat pizza goreng. Dah, diistirahatin. Kita akan tutup adonannya, terus kita lanjut, kita akan buat, saya bisa lihat sana ya. Kita buat keju mozzarella pura-pura, karena kita punyanya hari ini cheddar dari Emina, kita pakai Emina Rich. Kalau nggak ada juga bisa menggunakan Emina Shred. Kita lanjut membuat mozzarella bohongan. Oke, kita akan lanjut, Mbak Dewi, kita akan buat apa namanya, keju mozzarella. Jadi bahannya itu cuma keju, kita menggunakan Emina Rich ya. Ini dari parut. Yang ini ya? Terus susunya kita pakai full cream punyanya Frisian Flag atau susu bendera. Terus ada juga tapioka. Nah, jadi tapioka ini sebagai pengental atau yang bikin jadi kayak mulurnya itu. Sebelum kita mulai, kita larutin dulu aja tapiokanya dengan susu. Oke. Diaduk-aduk.
Larutnya segimana mas susunya? Ini aku pakai perbandingan 1:2, jadi 1 tapioka, 2-nya susu atau 1:1 maksimal. Gitu. Habis itu ini keju dan juga susu cair. Aku tuh kalau masak emang jarang ditimbang-timbang, tapi ini kayak 1:2, biasanya mentok-mentoknya 1:2, 1:1 untuk dapat kekentalan keju dan susu yang pas. Tapi biasanya aku susunya 2 kalinya keju. Biar hemat. Nah, nanti resepnya juga kita tulisin di kolom deskripsi biar teman-teman nanti lebih gampang ngikutinnya. Ini dipanasin dulu sampai kejunya itu terlarut. Jadi keju lama-lama tuh kayak melt sendiri gitu. Karena panas kan. Nah, ini larut dikentalin pakai tapioka. Pakai maizena juga sebenarnya bisa. Iya, biasanya sih saya dengarnya maizena ya. Cuma kalau untuk kayak mulur-mulur gitu, kalau maizena itu kalau udah dingin dia kayak padat banget gitu. Kalau tapioka itu masih kayak agak sedikit lebih baik. Ya, itu diaduk-aduk, udah nanti sambil masukin ke sininya tuh disaring. Gitu. Tapi sebelum itu, ini harus dipanaskan dahulu sampai kejunya itu larut. Nanti dia akan lembut. Tadi sudah nyobain ya? Iya. Itu udah 3 hari masuk kulkas, terus keluar masuk kulkas, keluar masuk kulkas. Jadi bisa pakai berkali-hari. Kalau di chiller bisa cuma 2-3 hari aja. Karena susu kan, jadi kalau susu itu bagusnya dia disimpan di freezer, nanti ditambahin susu lagi, terus dicairin lagi sampai dia bisa melt lagi. Gitu. Ini diaduk-aduk Mas Bani ya, Mas Bani ya. Ini diaduk-aduk sampai larut, nanti baru kita tambahkan pengentalnya. Oke, kalau sudah seperti itu, udah larut semua nih. Ini diaduk terus-terusan ya, diaduk terus. Soalnya kalau nggak nanti berubah jadi cilok nih. Iya, dia kayak ngentol kan. Terus diaduk terus, pelan-pelan. Nah, mulai mengental. Maafkan. Kalau susah, aku ganti Mbak pakai ini. Oke, maaf. Nah, tumpah juga sama. Yang penting bawahnya nggak boleh sampai gosong. Tapi kalau bau gosong sih pasti kecium, karena kan dari tetesan itu ya. Iya. Tuh udah, tuh. Udah jadi. Mozzarella. Mozzarella KW. Mozzarella. Tuh. Iya. Udah sensasi mozzarella dapat. Sensasinya dapat. Dan dia kayak lebih bagus daripada keju yang waktu awal ya. Kita pakai yang lebih ekonomis. Nah, kalau kita menggunakan pati atau starch gitu, jadi kita masaknya harus benar-benar sampai dia mendidih. Ini kan bubbling terus nih, dapat mendidih terus nih. Dimasak sebentar lagi sampai mengikat, dan ini udah keren banget nih. Tuh. Tuh, bagus. Kalau udah belebek-belebek gitu, matiin apinya dan sudah bisa digunakan. Nyimpannya juga gampang kok, taruh di chiller atau di freezer juga bisa. Tuh. Enak ya. Keren banget ya. Mbak Dewi besok bisa bikin sendiri. Udah, kita beresin dulu. Kita akan buat pizza goreng dulu, karena itu yang paling gampang. Jadi nggak perlu sampai fermentasi banget, udah bisa dimakan. Ini bisa buat bekal pulang nanti di jalan. Asik. Ini ada bukan bekas ya, tapi sisa dari mozzarella yang pertama yang sudah dingin. Ini aku tambahin yang kita buat tadi di sini, ditambahin dengan keju cheddar slice karena aku nggak ada daging-dagingannya, karena emang nggak ada rencana untuk bikin itu. Jadi kita isi sama keju aja, nanti si rotinya tuh dimakannya pakai keju-keju aja. Ini diaduk-aduk, Bu Dokter. Siap. Sambil aku geser minyaknya ke sini. Nah, kalau secara kesehatan peralon itu dipakai buat masak boleh nggak sih? Apa? Peralon? Peralon? Peralon biasa gitu? Iya. Enggak dong. Hah? Jadi kita kalau misalnya mau masak atau mau apapun itu ya buat kemasan makanan dan sebagainya harus yang BPA free, harus yang benar-benar aman untuk konsumsi, yang Selama food ini gua grade. salah tuh. Yang food grade Berarti gitu kita Mas. bandel, Bang. Kita tuh pakai ini loh, Dok, dulu. Kan dulu sih masih. Nih. Mana ya, Ban? Di mana ya, Mas Bani? Hah? Oh, di bawahnya lagi. Oke. Sebenarnya kita punya senjata tuh banyak banget. Tinggal pilih. Cuma nggak tahu kenapa yang paling nyaman tuh ini gitu. Berarti ini tidak boleh digunakan ya? Iya. Ini bukan buat makanan tuh.
Jangan dibuang ya. Tapi ini kadang-kadang kepake. Tutup lagi. Oke, kita pakai yang memang dikhususkan untuk makanan. Dan sebelum Bu Dokter mencobanya, ini harus ditabur dulu sama terigu biar dia nggak lengket. Kalau yang gede ini harus panjang istirahatnya biar nanti ngerolnya lebih mudah. Jadi adonan kecil ini kita buat pisah goreng ya. Ini dipijit-pijit, terus di roll. Udah, kalau udah tepungnya agak dibuang sedikit, aku ambil sendok dulu. Aduh, sendoknya unyu-unyu lagi. Sendok dulu, terus ini isian yang tadi keju-kejuannya. Jadi ada keju cheddar slice sama keju mozzarella KW. Kita gabungkan jadi satu dan diambil secukupnya aja. Masukkan ke adonan yang udah kita pipihkan. Kayak gini ya. Setelah itu nanti Bu Dokter tinggal tarik sedikit, pencet di bagian tengah. Ambil di bagian terluar untuk dijepit-jepit kayak pastel. Tuh. Oh iya. Di sini ada namanya Pentis pizza. Jadi ovennya dia kayak gini. Karena pizza kita udah ada rasanya gurih kan, ada bawang putihnya juga. Isinya cuma keju doang. Tapi ini enak loh. Pasti enak. Itu aja enak. Enak. Nah, isinya jangan pelit-pelit ya. Jadi harus banyak. Ini tadi ukuran 50 gram. Nanti bisa lebih gede lagi pada saat digoreng. Kalau misalnya nggak suka yang apa namanya terlalu ngembang, Bu Dokter bikinnya cuma diistirahatin 15 menit langsung jadi goreng. Oh gitu. Dah, silahkan dicoba. Oke. Insya Allah mudah. Cari yang sudah benar-benar mengembang. Iya itu benar. Ini ya. Oke. Aku siapin isiannya kurang lebih sekitar 1 sendok. Terus Iya, tuh. digiling ya. Di roll. Roll dulu, roll dulu. Tuh. Jadi kayak pastel tapi nggak dirempel ya dok? Sebesar ini Asik cukup nih, ya mas? kalau ngobrol sama dokter tuh asik. Tapi alat kita harus dibuang, nggak boleh dipakai ya. Ya dong, yang food grade dong mas. Food grade Mas Bani, kamu kenapa pakai peralon Ban? Tapi kita kalau UKM nggak sih peralon semua ya Ban? Ilmu kita satu deh. Gini ya mas ya. Iya betul. Terus Masuk 1 sendok. kita masukkan isiannya. Ya. Terus cari yang terpanjang dok, sorry. Kan dokter tuh kasih panjang Oke. nih, berarti ini Ininya yang yang dijepit ke dijepit sini. ya? Betul, dibalik. Oke. Jadi cari yang kira-kira terpanjang itu yang untuk digunakan. Lebih mudah kan? Iya ya. Tah, eta. Ya, betul. Supaya ini nanti nggak keluar-keluar ya mas ya isiannya. Betul. Ya, bisa ketutup rapat. Dijepitnya gini ya, lebih kecil, lebih tipis, jadi biar keringnya nggak terlalu banyak. Pastel goreng. Rasa keju. Gendut banget ya. Ini bekal buat ke Bandung. Nanti kita kasih cocolan saus itu yang asam-asam. Enak loh bener cocolan sausnya. Itu. Iya. Oh iya. Udah nyobain loh? Tadi kan pakai pizza dicocol ya? Nah itu. Enak. Iya, karena pizzanya agak manis, pedas gurih, itunya asam segar. Iya makanya jadi enak. Mainin adonannya menyenangkan loh. Kan. Menyenangkan Pas sambil dibikin di rumah kok gue nggak bisa ya masih gitu. Susah nih. sambil bikin gini tapi nanti dapat hasilnya. Nih kalau lagi stres nih mas ya, sama kerjaan tuh, dah larinya ke dapur deh. Gitu, bikin roti, bikin apa gitu. Biasanya waktu libur lah pasti ya. Tapi di rumah masak juga nggak dok? Di rumah Jarang. kalau masak jarang. Jarang. Kalau masak jarang. Tapi kalau bikin gini-gini, Iya, hobi, ini masih hobi ya? hobi. Hobi baru apa udah lama? Lama. Udah lama. Lama. Udah lama. Kalau yang paling sering di rumah diolah apa camilannya? Roti? Roti, Cake? roti. Dulu cake. Dulu waktu belum bisa bikin roti, cake. Oh malah cake duluan. Iya, sama cookies lah. Cookies, oke. Tapi sekarang udah bisa bikin roti. Kecanduan lo asli. Jadi Ya. seneng aja gitu lihat adonan ngembang. Bisa ngembang. Gitu. Bener. Itu seneng banget. Jadinya ya Sekarang roti deh. sudah jadi penghobi roti. Ini sambil aku panasin kompor ya. Cuma panasin kompor aja, nanti kita goreng.
Kita ambil isinya lagi. Kalau isinya ada di sini Mas Bani ini, aku jadi bolak balik dulu. Tuh. Jadi isi itu jangan pelit-pelit ya, segini nih. Tuh. Banyak. Kalau pelit buat oleh-oleh jangan. Nanti kalau pelit itu kalau mau dijual. Nyubitnya juga dari bagian terluar ke dalam. Jadi nggak ngerusak atau nggak ngelengketin intinya. Tuh. Jadi dimasukin dulu isiannya, terus luar terdalam dipencet. Sama. Bu dokter sudah benar. Kalau dokter tuh manggilnya Mbak Dokter tuh nggak enak ya, Bu Dokter ya. Ya, Bu Dokter. Ternyata saya kalah muda sama Bu Dokter. Oh, muka gue lebih tua ya. Udah aku lebih muda loh. Ban juga lebih kelihatan tua sekarang, Ban. Kayak makananmu harus dibenerin, Mas Ban. Ngaruh nggak makanan ke... Ngaruh dong. Ngaruh ya? Tetep lah, yang pasti itu gizinya seimbang untuk Mas Bangun. Jadi gizi seimbang tentunya sayuran sama buah-buahan yang harus banyak dong. Kalau mie rebus tiap hari? Kenapa? Mie rebus tiap hari? Nah itu, jadi cepet tua kelihatannya. Cepet tua. Lu jangan makan mie rebus tiap hari, cepet tua dibilangin. Oke, Bu Dokter, jadi ini kita coba dulu dari yang paling pertama. Kalau dipegang itu sudah mulai ada kerasa kayak gini. Ini yang baru nih? Iya, ini yang baru. Agak kayak gitu, terus yang udah lama agak kayak kering di atasnya. Iya. Ya, oke, terasa. Ini kayak Bu Dokter kebalik ya, yang bagian lembutnya kayak di luar. Iya. Iya, Yang yang lengket tadi- kan? Yang lengket tadi di dalam. Nah, coba digoreng. Apinya sedang, silakan dimasukin pelan-pelan saja. Yuk. Sip. Ini dia ngambang. Ini kan juga ngembang tuh. Dia ngembang. Apinya aku kecilin lagi. Ya, oke. Terus biar nggak banyak bubblesnya kita balik. Ya. Jadi tuh kayak jangan-jangan ada airnya. Melembung gitu loh, Ban. Ban lagi. Aku mau ajak ngobrol Mas Bani. Jadi gini, Bu Dokter, dia mulai agak melembung atau ngembang. Kalau mau di frozen, jadi warnanya cuma kayak gini aja, masih agak putih. Tapi kalau mau dimakan langsung, kalau bisa sudah kecoklatan atau golden brown. Jadi itu bisa. Ini apinya agak panas tadi. Dah. Dan ini matang langsung jadi konsumsi, jadi cepet banget kan? Dari bikin, isi, goreng, makan. Begitu. Kalau di frozen itu, jadi memang harus digoreng dulu kayak setengah matang gitu ya? Kalau Atau gimana? bukan setengah matang, matang. Oh, Kalau itu setengah matang matang, ya? ragi itu kan masih bekerja. Asam dong, nanti bisa busuk atau bau. Nah, kayak gitu. Kita benar-benar membunuh raginya sampai benar-benar mati dan dia bisa dikonsumsi. Tapi yang membedakan adalah kalau mau di frozen apinya kecil, biar dia matang sempurna, tapi warnanya tidak sampai coklat. Karena kita mau dimakan langsung, jadi kita gorengnya sampai benar-benar dia matangnya, warnanya itu matang gitu. Warna matang tuh warna coklat ya. Jadi kalau kayak donat frozen itu udah matang, cuma warnanya yang dibuat Iya, tidak sampai warnanya masih coklat. tetap putih gitu ya. Ini diangkat. Dan inilah pizza goreng. Tuh. Gendut ya. Mengembang. Kita coba ya. Kita coba buka atau potong. Nanti seperti apa dalamnya. Aku ada talenan. Tuh. Tidak bagus karena isi lembab, Ban. Talenanku di sana aja. Aku udah di sini. Jadi si pizza gorengnya mau dicoba. Yap, kita coba. Sorry, Oke. dipotong. Ini kita bagi dua ya, Mas Bani. Ya, Mas Bani lagi, kebiasaan sama Mas Bani. Bu Dokter, kita bagi dua. Iya. Nah, ini isinya, tuh, jadi kayak jagung ya. Iya, padahal ini keju. bukan keju. Jadi dia kayak lebih melt juga. Terus rotinya matang nggak? Matang. Yap, jadi rotinya itu berongga-rongga. Sini jangan jauh-jauh kamu, sini dulu. Jadi, bolak-balik ya. Kalau udah bentuk rotinya berongga seperti ini, tandanya dia sudah matang. Dan ini enak banget. Hati-hati panas, boleh dicobain. Wow. Kita coba nih teman-teman. Silakan. Sambil aku meneruskan sedikit lagi. Masih panas. Panas banget tuh, hati-hati. Iya. Tuh, mas. Nih, Nah, panas ya. rotinya bagus, udah matang. Dan tidak keras kan, nggak alot kan? Iya. Tuh. Pasti yang di sana penasaran. Bentar panas ini Kalau teman-teman. kau penasaran, kamu harus ikut gabung sama saya masak juga ya. Coba dari kemarin ya. Coba dari pagi sih. Tadi harusnya dari pagi langsung bikin ya, Ban. Aku nggak kepikiran nih, Ban. Ini aku bikin isiannya dulu.
Aku mau cobain nih ya. Boleh, silakan Bu Dokter. Bismillah. Hati ya, panas banget. Gimana? Enak. Rotinya? Enak? Isiannya udah pasti enak banget. Itu keju doang sih. Enak. Mau coba? Sini cobain, nggak apa-apa, serius. Ayo, maju. Enak, gampang bikinnya. Gampang banget bikinnya, dan emang enaknya dimakan selagi panas, ya. Karena kan kejunya masih dalam keadaan masih agak lembut ya. Pun kalau dingin, karena ini keju mozzarella kita buat sendiri juga, maksudnya kita buat jadi dia kayak nggak cepet kering, masih bisa dimakan terus. Ini kita goreng sisanya. Satu, biar Mas Bani mondar-mandir. Emang hobiku tuh ngerjain kameramen. Tiga, Udah ngembang. ya kan, ngembang kan? Itu juga udah mulai ngembang juga. 4, dan satu lagi 5. Nah, Bu Dokter hati-hati dibolak-balik biar dia nggak cepet keplat banget. Sambil aku juga nyelesain semuanya. Nanti kita angkat semuanya, nanti kita cobain bagaimana rasanya dan seperti apa bentuk akhirnya. Ya begitu bentuk akhirnya. Dan rasanya, ya begini rasanya. Ini kayak jagung ya, bener ya? Iya, penampakannya kayak jagung. Tapi asin banget nggak? Enggak, Nggak? enak loh. Oh. Pas lah. Oh ya, kejunya juga melt juga nih. Semuanya melt. Rotinya matang? Matang. Oke, aman. Karakternya kan kayak bubbles gitu, kayak tapi bubblesnya kayak garing gitu, kayak keras gitu. Begitu kurang lebihnya, kita lanjut nonton Bu Dokter goreng. Aku mau ngerol semuanya sampai selesai. Ini yang terakhir, Bu Dokter kita angkat dulu. Nanti kita akan lanjut membuat yang pizza besarnya untuk frozen pizza ya. Ini udah. Tuh, beruntus gitu loh. Jadi kayak ada crunchy di luarnya gitu. Cakep. Dan ini gitu udah punya banyak Mas Bani. Nih, tadi yang digoreng sama Bu Dokter nih, bagus-bagus tuh. Nih, hasil gorenganku. Sini. Tuh. Enak, udah dicobain juga, enak. Dan sekarang kita bikin yang besarnya. Gimana cara membuatnya? Nah, aku contohin dulu Bu Dokter satu ya. Ini ya, tabur dulu. Aku ambil yang porsi besar. Berarti aku pakai loyang yang ukuran yang terbesar, ini yang 30 cm. Nanti Bu Dokter pakai yang 22. Oke. Ini loyangnya tuh harusnya kalau mau bagus pakainya tepung semolina. Apa semolina? Semolina. Oh. Nah, kalau semonella jadi bakteri nanti. Pas nanti. Jadi ini kita tabur dulu pakai terigu, jadi nggak usah dioles, nggak apa-apa. Terus ini diambil dari terigu yang masih tersisa. Jadi kalau bikin pizza yang besar gitu, kita harus banyak pakai terigu biar dia nggak lengket. Kalau adonannya lengket nanti nggak bisa dibentuk bulat. Perlahan ambil lagi terigu dari bagian bawah, terus di roll lagi dok. Puter lagi, ambil terigu lagi, dorong. Kelihatannya mudah, nanti dokter nyobain. Kalau semakin istirahatnya panjang tuh dia semakin lentur. Jadi kita nggak terlalu capek banget ngerolnya. Kayak ini aku kayak nggak pakai tenaga banget kan ngerjainnya gitu. Tapi ngos-ngosan. Gak kelihatan tapi kerasa ya. Ini kalau di mikrofon pasti kedengarannya. Gitu. Ini karena kegemukan. Mungkin karena namanya gembil karena gemuk. Oh, jadi harus gemuk tuh ya. Nggak harus sih, pengen kurus dok. Pasin dulu. Ya kurang lebih dia udah bisa masuk. Langsung diisi dok. Jadi kita isi pakai keju yang tadi. Yang ini ya? Iya, tapi dimasukin ke piping bag atau plastik segitiga. Nanti aku ambilin. Ini lebarannya udah dapat sesuai. Kita ambilin dulu plastiknya. Nah, Bu Dokter masukin kejunya ke dalam plastik ini. Agak penuh, tapi jangan terlalu penuh ya. Setengahnya deh. Ini aku balik ya, biar dia nggak terlalu kasar. Sambil aku perbaiki dikit-dikit, sambil Bu Dokter lagi masukin
kejunya. Nah, yang penting bentuknya sudah bulat seperti ini. Oke. Diisikan semua, Mas? Ya. Dimasukin semua? Oh, nggak usah, setengah dari itu aja bisa kok. Ini cuma sedikit, nanti kita masukin lagi kalau udah kurang. Karena kalau kebanyakan tadi Bu Dokter megangnya juga susah kan? Tuh. Udah cukup segini aja deh. Nah, kita tutup lagi, didorong ke bagian terbawah, digunting dulu. Nah, kita bikin kayak ada moza di sampingnya. Kita kayak bikin apa sih? Stuffed crust. Ah, stuffed crustnya betul. Terus ini dijepit di bagian jari telunjuk. Jadi Bu Dokter nanti megangnya lebih gampang. Tuh, kita bikin stuffed crustnya di sini. Udah diisi aja situ ya. Tuh. Filling. Kalau mozzarella kan tinggal disusun-susun. Kalau ini kan harus diginiin. Nahan nafas loh, Ban. Habis itu, kita langsung ambil bagian terluarnya, jepit ke dalam. Set. Dan ini harus kekunci. Biar dia nggak bocor. Oke. Semuanya gedein ya. Mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang juga nih, Dok. Oke. Iya ya. Di rumah tinggal diisi. Nanti Bu Dokter harus bikin video lagi, yang nanti tag ke Instagram kita hasil akhirnya ya. Oke. Nanti videonya akan aku gabungin deh kalau Bu Dokter bikinnya cepet-cepet. Kalau nggak ngurus pasien ya. Berarti ceritanya bukan ibu nih, cuti ya? Lagi off aja. Lagi off aja. Asik nggak, Dok, jadi dokter? Iya, dinikmati aja sih. Serem. Di UGD loh, aduh deg-degan. Jadi kan sistem kerja kan shift. Kalau shift kan ada lepasnya ya. Nah, pas lagi lepas gini, main deh. Iya, benar-benar melepas suntuk juga sih. Udah, kalau ini udah, biasanya kan naruhnya gini aja. Kalau aku enggak, aku kebalik. Jadi bagian yang dijepit tuh ada di bawah, Dok. Dibalik. Tuh. Jadi yang atas ini, dia nggak akan ngejeplak gitu lagi loh, nggak akan kebuka. Tuh. Iya. Ini tinggal dilebarin, mentok sampai di bagian terluarnya. Tuh. Oke kan? Kalau udah seperti itu, tinggal ditusuk-tusuk pakai garpu, Dok. Nah, tapi kalau dokter nggak punya garpu, kita kasih alat yang lebih praktis. Kalau dokter nggak punya garpu, ini kebalikan ya. Kayaknya. Ini sindiran yang halus. Kalau dokter punya alat ini, nggak perlu lagi pakai garpu. Asik ya. Tuh. Tinggal ditarik. Nah, ini fungsinya adalah membentuk lubang agar bagian bawah itu tidak gelembung-gelembung. Tuh. Ini aku pepetin lagi. Ini bisa langsung di oven, Dok. Kayak tadi bisa langsung digoreng gitu. Cuma nanti kan roti pizzanya nggak terlalu mengembang. Kekhawatirannya ada anak yang suka makan pizza karena rotinya itu agak empuk. Ada yang sukanya keras atau yang agak padat. Nah, kalau agak padat ini bisa langsung di oven. Tapi kalau buat aku, kalau American pizza biasanya di fermentasi sebentar deh gitu. 15 menit aja sampai 20 menit baru kita oven. Agak tebal gitu ya. Agak tebal dikit ya, biar ada gigitannya, Dok. Aku taruh sini dulu. Karena waktu kita mepet ya, dokter udah mau pulang ke Bandung nih. Jadi ini aku percepat. Nah, silakan sekarang dokter mau coba. Oke. Yang ukuran kecil, nanti kalau bingung aku bantuin. Asik. Aku kasih dulu. Kayaknya harus banyak tepung biar nggak lengket. Siap. Silakan. Oke. Teman, aku mau coba nih. Mudah-mudahan bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ada tips biar awet muda, Dok? Kenapa? Ada tips biar awet muda? Awet muda, kayaknya mungkin yang membuat kulit saya awet muda adalah air wudhunya nggak dilap. Air wudhunya nggak dilap. Air wudhu jangan dilap. Banyak kadang-kadang suka diminum. Tapi kalau puasa. Itu namanya batal. Kalau dari makanan, Dok? Makanan tentunya banyakin sayur sama buah ya. Terus goreng-gorengan? Goreng-gorengannya sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali ya, Mas ya. Ya nggak apa-apa sih. Emang semuanya pasti pada doyan sih yang namanya gorengan ya. Tapi dibatasi aja.
Kalau dokter, kalau misalnya nih kita mau mampir ke rumah sakit nih dok, dokter tugas di rumah sakit mana? Aku Ayo, sekarang lagi dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Rumah sakit umum di daerah? Mungkin keluarganya yang di Jalan Sayuran suka berobat ke sana. So, Bisa ya? Deket ya? Deket. Beri mamaku kalau ke sana bisa ya? Emang perasaan suka nemuin pasien-pasien dari daerah sana loh, Daerah Mas? Sayuran? Oh iya, aku tinggal di Sayuran Bandung, bukan aku, mertuaku. Jadi di rumah sakit apa tadi? Al Ihsan. Al Ihsan ya? Ibu mertua bisa mampir ke Al Ihsan ya? Tapi kalau bisa nggak usah mampir. Jangan dong. sakit ya? Jangan sakit dong. Mendingan mampir Jogja aja. Mampir Jogja kita jalan-jalan. Nah, itu udah lebar dok. Kita coba sesuaikan sama loyangnya. Masuk belum? Jadinya bukan bulat, kotak ya dok? Iya. Kenapa ya? Kurang ke sebelah sana. Kurang kesini sedikit ya dok. Nah, kalau sudah ini dibalik. Jadi yang bagian halusnya aku taruh di bagian atas biar kalau untuk dijual dia punya look yang lebih bagus. Nggak bopeng-bopeng gitu kan. Kalau udah, ini yang kita coba taruh lagi. Ini lebih banyak ya. Dan sekarang dokter tinggal masukin. Oke, aku sambil cuci tangan sedikit lagi. Tahan nafas sampai gemeteran ya. Sudah. Oke, ada bagian sedikit dok, sorry. Oh ini, Yap, iya. biar nanti kalau yang dapat di situ nggak cemburu. Nanti beli kasih katanya. Takutnya, oh bisa dikasih nih mama nih. Gitu. Yap, langsung dijepit-jepit, tarik, Nah. dilipat, Ini ya. ditekan. Oke. Ternyata keren, baru sekali langsung rapi. Tinggal dijahit dok. Jadi harus dijepit-jepitnya benar-benar sampai dia tidak boleh pecah. Karena kalau keju yang kita buat ini dia melt sampai keluar, nanti lengketnya di loyang. Oh iya. Itu juga bisa dibantu sama garpu loh dok. Kalau misalnya kita pengen lebih lengket ya. Dokter bisa bantu gini. Kalau jari jemarinya misalnya nggak cukup buat jangkau yang sudut-sudut tertentu, kita bisa bantu pakai garpu. Rapi ternyata, bagus. Ini baru kerja asik. Tapi jangan kasihkan bikin pizza ya, nanti pasiennya pada nungguin kasihan. Nanti sambil nungguin proofing sambil ngerjain pasien Oh, gitu. gitu. Bawa oven di rumah sakit. Dibalik ya dok, jangan sampai lupa. Tangan dua di bawahnya dipegang ke bawah biar nggak jatuh. Gini. Oke, sip, dibalik, cakep. Nah, dibalik tadi tuh kan jadi lebih ada halus ya. Nah, permukaannya jadi lebih halus, lebih licin. Nah, tarik-tarik aja sini. Oke. Ini kali ini ibu dokter beruntung main jauh, ternyata langsung ditantang buat praktek dan akhirnya malah nggak nyangka bisa praktek beneran. Betul, sangat-sangat beruntung sekali hari Walaupun yang ini. beliau minta tadi balik lagi, beliau minta itu roti gembong, tapi saya lagi bikinnya pizza, jadi ya udah bikin pizza aja. Tapi ilmunya jadi nambah mas. Jadi nambah ya. Jadi nambah. Nah, ini tuh kalau bagian ini susah, dokter tinggal tariknya gini pelan-pelan aja. Dari bawah tangannya tarik ke dalam, dari bawah ingin tahan tarik ke dalam, baru didorong ke samping-samping. Oke. Ini udah bagus. Tinggal di grek. Oh iya. Biar ilmunya lebih melekat lagi, Bu Dokter saya kasih lagi satu adonan terakhir Asik. dan diselesaikan sampai selesai. Nah ini dia, yang kalau nggak punya garpu pakai ini. Ya, kalau nggak punya garpu pakai itu. Keledek ya. Gini aja mas ya. Yap. Cakep. Oke. Masuk dalam mesin pengembang. Keren dokter, bagus. Masukin aja nih ya. Yap. Lanjut yang terakhir Bu Dokter, silakan. Jadi
Jadi selama video saya dari awal sampai akhir, saya selalu menggunakan paralon. Itu adalah rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara-saudara ya. Oke, untuk hari ini terakhir kita pakai rucika dan kita akan ganti dengan rolling pin kayu ya. Itu Pakai lebih baik. kayu kan juga nggak boleh dok. Kenapa? Kayu. Kalau nggak di boleh. pelitur. Iya, jangan dipelitur. Kayu ini kan. Kalau nggak di pelitur kan dia suka kayak jamuran dok. Iya memang, jadi memang baiknya tuh kayak kan sekarang udah banyak-banyak ya Iya sih, bahan-bahannya. silikon ya sekarang ya. Yang udah BPA free, yang udah food grade gitu loh mas. Tapi itu bagus. Harus dicontoh. Bani besok semua ganti ya. Tuh, lebih cepat sekarang langsung cepat. Udah terbiasa ya. Adonannya enak kan semakin lama dia semakin Iya. apa namanya kayak nurut gitu loh. Iya, iya. Kayak yang gampang banget gitu. Coba harus pakai yang BPA free. BPA itu apa sih dok? Kepanjangan saya lupa ya. Apa Wih, ya? lali, Dok. Pokoknya iya lali aku. Oh, yaudah kasih dia pertanyaan deh. Cut. Ya. Ini Panjang apa bulat? lonjong. Oke, berarti ke kanan dan kiri. Yang ke depan atasnya nggak usah lagi dok, karena udah panjang kan. Sekarang, nah udah bulat. Ini. Sip, dah. Oke. Kita lihat. Dibalik dulu nggak dok? Ini udah balik. Oh, udah dibalik. Oke, siap. Dah ya. Bagus, sip. Ini lebih lebar daripada yang tadi. Tandanya sudah bagus. Sudah dapat ilmunya. Kurang nggak isinya? Kayaknya nggak deh. Coba. Cobain aja deh. Nah, coba dulu. Kurang nggak ya? Udah habis? Oh belum masih. Aman mas, berarti Aman, cukup. aman. Cukup. Sorry ya Bu Dokter, ini cuma bikin kulitnya doang, jadi nanti Bu Dokter harus isi sendiri di rumah. Nah, kita tambahin ini ya agak Boleh. tipis. Nanti sampai rumah tuh mungkin tengah malam, berarti nanti ini adonannya tetap bisa langsung dipakai buat besok pagi dok. Oh gitu. Tetap bisa. Atau kalau mau belum langsung dimasak, dokter bisa taruh di freezer dulu. Nah besok pas mau dipakai lagi, itu dikeluarin dulu di chiller, baru malamnya bisa dimasak. Atau mau langsung ditaruh keluar, takutnya nanti suhunya terlalu jomplang, jeglek banget kan dari beku ke suhu ruang. Jadi taruh chiller dulu kurang lebih sekitar 1-3 jam, baru ke suhu ruang, baru digunakan. Kayaknya mau pagi Langsung deh. paginya. Soalnya saya dirasa malam besok. Oh, udah malam. Padahal nyampe tengah malam. Mudah-mudahan bangun paginya bagus juga. Habis subuh tidur lagi. Biasanya gitu. Oh, dinasnya malam malah ya. Kebagian malam. Tuh ketemu sama ini. Ya bener ya, syukur-syukur gak ketemu sama mabok-mabok dakaan ya, itu serem ya. Iya, kalau kayak gitu-gitu yang serem-serem. Harusnya kalau tahu ketemu dokter dari lama ya Ban ya. Pas ke Bandung minta dokter jahit aja dok gitu. Saya dikerjain dokter lain dok, 1.000 tiap hari. Silakan. Dan sebenarnya dokter itu agak kesel waktu dia DM saya nggak balas sama sekali. Iya, aduh. Sombong banget emang. Sombong banget. Tapi, aduh pasti sibuk banget nih orang nih. Pas lagi ngajar, baca dari malam-malam, mau dibalas tuh bingung mau balas apa. Karena dokternya nekat, maunya langsung ke tempat kerja. Dan lagi ada event. Dan beruntungnya hari ini kita pas lagi ngerjain laporan, pas banget mau bikin video, dan tepat banget hari bisa Iya, datang ke sini. alhamdulillah ini Saya benar-benar. matanya gini-gini untuk ke kamera yang mana banding. Ini kan gak apa-apa ya. Oke dokter, langsung dibalik. Sep. Dan selesai. Kita rapin meja dulu, nanti langsung nggak lama, 15 menit kita langsung oven. Jadi cepat banget. Oke. Ini lebih pas ya, nggak perlu ditarik-tarik lagi dah. Langsung mentok sampai ke Mentok. pinggirnya. Betul. Betul banget. Keren, Monggo, mangga. Ini dia pakai ini. Ingat ya, kalau nggak punya garpu, Pakailah ini. Nah, oke. Oke, ini kan mulai agak nyusut, bener nggak? Nah, caranya dokter bilang lagi, dokter tarik ini, ini nahan, ini tarik.
Nahan, tarik. Jadi kayak dia tuh kayak ke bawah gitu ada. Tapi adonannya tuh kayak nggak rusak gitu. Ya. Tapi nanti kalau udah mulai agak relax, dia bisa langsung mentok sendiri. Masuk proofing dokter, dan kita beres-beres dulu Mas Bani. Jadi ini kita bersihkan dulu, nanti kita lanjut untuk pengopenan dan hasil akhirnya. Setelah itu kita pulang. Oke, Bu Dewi, ini sudah aku kemas juga buat oleh-oleh. Nanti ini juga ada bingkisan, tapi sebelum itu kita beresin dulu. Ini yang sudah kita paksa ngembang, Karena biasanya aku kalau bikin pizza itu jarang aku masukin ke proofing box, biarin dia ngembang langsung sendiri. Udah gendut ya? Iya, udah gendut, tambah Cuma gendut. butuh waktu sebentar aja. Terus kalau nanti Bu Dewi punya proofing box itu, kalau habis dipakai harus dibuka. Biar nggak ada jamur karena lembabnya si alat tersebut. Gitu ya. Udah dibuka gini aja, habis itu kita langsung oven, tapi ngovennya nggak pakai loyang. Oh, Jadi, gitu ya? Langsung ke batu yang ada di sini. Oh iya. Satu hati-hati, ini tinggi banget soalnya. Jadi aku minta tolong diambilin aja. Ini yang besar, aku taruh tengah-tengah. Oke, dan ini yang terakhir. Dan waktunya itu adalah 7 menit aja, karena ini kita cuma mau bikin si rotinya aja. Nah, nanti Bu Dewi tinggal, oh kamera di sana ya, saya. Sorry, kita balik lagi di sini. Nah, nanti Bu Dewi tinggal topping aja, terus di oven di rumah. Gitu. Jadi topping kasih mozzarella di oven di rumah dan langsung bisa dinikmati. Oke, kalau misalkan untuk oven toppingnya itu berapa lama sih Mas? Di suhu berapa ya? Suhunya 220. Tapi kalau pakai oven listrik 200 aja udah cepat banget matangnya. Api bawahnya paling bisa dipakai bisa enggak. Kalau bagusnya dipakai aja karena ini nanti kan warnanya masih agak putih juga. Nah, waktunya itu paling cuma sekitar 3 sampai 4 menit aja. Ngelanjutin dari 7 tambah 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya 5 menitan. 5 menitan. Kan 12 menit sampai 15 menit untuk bikin satu pizza. Nah, cuma kan fokusnya kita adalah melelehkan si mozzarella sama mematangkan beberapa sayuran dan juga sosis yang kita masukin. Nah, kalau emang misalnya takut sosisnya nggak terlalu matang, sosis kan udah matang ya, ditumis aja sebentar juga boleh. Tuh, paprika mau di-saute dulu atau ditumis dulu sebentar juga boleh. Terus ditata, tambahin keju, terus di oven sebentar, jadi. Gitu, simple insya Allah. Sausnya tinggal bikin aja pakai, kan banyak saus bolognese. Misalnya kalau bikin sendiri, bisa lebih bagus lagi. Ini kita tunggu ya, kurang lebih sekitar 7 menit. Oke, sudah 7 menit, kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini pakai ini. Gak ini banget ya, gak keren banget ya. Nah, ini udah ada coklat-coklatnya juga sih, udah bagus. Dan pastinya ini udah matang. Tuh. Udah, kita matiin apinya dan kita matikan ovennya. Selesai, dampernya kita buka untuk mengeluarkan suhu panas biar dia langsung ke atas. Habis itu aku akan siapin loyang dulu Bu Dokter di sini biar nggak terlalu panas juga. Karena suhunya 230 derajat Celcius. Baru kita pakai sarung tangan. Oh, ini Sri Boga itu harus di sini, tapi udah dekil tuh. Yang ini silikon lebih enak. Kita ambil. Insya Allah ini sudah matang rotinya. Nanti langsung dikeluarin. Nah nih, dokter bocor. Oh iya. Ada yang bocor ya? Ada yang bocor. Coba kita lihat yang ini. Yang ini nggak sama sekali dok, nyaman. Kita lihat yang punya kita juga. Masih bunyi. Aman. Ya. Nah, jadi ovennya kalau bisa dipakai segini tutupnya. Udah, nanti tunggu cuma beberapa menit aja dikeluarin. Udah, ini kita keluarin dulu. Nah ini tadi udah aku kerok-kerok dulu sih, tuh kan langsung gampang banget. Cuma kalau masih panas, kita ngeluarin tuh agak lumayan susah, dok. Jadi harus benar-benar agak dingin dulu baru dikeluarin. Soalnya kan kita ngajarnya adalah waktu dokter pulang. Ini dokter bisa pulang sampai tengah malam kalau ini aku udah bisa nih, udah dibuka kok. Nah ini kejunya bocor. Ada yang bocor. Bocor banget. Kalau ini kayak bagus. Nih, tapi tetep, sorry, ada bocor juga sedikit. Aduh, bocor semua. Cule yang gede. Ini satu doang. Gak apa-apa. Ini nanti tinggal di apa namanya dok? Di plastik dulu. Tapi aku plastikinnya nunggu sebentar lagi. Aku AC-in dulu sebentar. Masukin plastik.
dibawa pulang. Dan ini oleh-olehnya untuk pulang hari ini. Ini ada pizza goreng. Terus ada beberapa tepung dari Sri Boga. Ini ada Double Zero sama Yokozuna. Double Zero aku kasih 2 karena dokter katanya lagi semangat banget sama bikin roti. Iya, asik banget. Pesan sponsor. Terus ada lagi satu bonus lagi, itu adalah scraper ini untuk motong-motong adonannya. Oke, makasih Tapi timbangan banget digitalnya loh. nggak ada ya dok. Ya mudah-mudahan hari ini iseng yang nggak terduga, jadi datang tiba-tiba ngobrolnya cuma roti gembong, tapi ternyata bisa ikutan gabung bareng di Dapur Gembil. Mudah-mudahan bermanfaat, dicoba di rumah resepnya. Terus jangan lupa hasil nanti topping pizzanya di video juga. Mudah-mudahan video bisa kita gabungin di video kita pembuatan frozen pizza gitu. Terima kasih Bu Dokter. Iya, saya boleh tahu nggak? Kalau teman-teman mau kepoin nih alamat Instagramnya Bu Dokter apa? Siapa tahu nanti ketika ke Bandung, Dok, gue mau dirawat sama lo dong, Dok. Gitu. Dokter, kalau saya masuk UGD di Bandung nggak sengaja gitu bisa hubungi kemana atau mau kepoin Instagramnya dokter ada di mana? Boleh dokter mungkin sampai Instagramnya apa namanya? Oke. Nanti aku tag juga di situ. Sebetulnya aku sih nggak aktif juga ya di Instagram, cuma ya punya sih, kan makanya juga bisa ketemu sama Dapur Gembil juga karena lihat IG juga. IG. Iya, Lihat tapi DM-nya nggak aja. dibalas-balas ya. Ada di situ @richraha25. Silakan aja kalau mau lihat, belum ada apa-apa sih. Apa? Richraha. Dan 25. dua adik dokter itu satunya di bercocok tanam, yang satunya lagi tuh di susu. Nanti IG juga aku lampirin. Siapa tahu mau beli susu di Bandung yang harganya kompetitif, nanti kita masukin juga. Okay. Gitu ya dokter, terima kasih banyak sudah direpotin sampai sore hari. Saya mohon maaf kalau tiba-tiba sampai Bandungnya sampai tengah malam. Sehat selamat di tujuan. Amin. Salam buat keluarga semua. Saya Bangun Gembil dan Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Di sini aku mau ngisi pizza, mau isi topping pizza yang kemarin dibuat di Dapur Gembil bareng sama Mas Bangun. Nah, pizza ini udah dalam perjalanan panjang nih dari Jogja ke Bandung. Untuk topping pizzanya aku pakai saus barbecue aja deh yang ada di rumah ya. Terus topping-topping lain aku kasih sosis yang aku iris-iris tipis. Kemudian aku juga kasih daging asap. Aku kasih bawang bombay juga sama paprika. Aku punyanya paprika kuning. Udah gitu, oh ya, aku nggak lupa juga taburin oregano kering gitu, jadi supaya aromanya lebih kuat, khas pizza gitu teman-teman. Aku taburin di atas pizzanya. Yang terakhir adalah ditaburin sama keju mozzarella. Nah kali ini chef aku cuma punya keju mozzarella yang beneran chef. Jadi aku belum bisa nih bikin yang kemarin kita coba bikin di Dapur Gembil. Mungkin next time aku bikin deh, nyobain resepnya Chef Bangun untuk bikin mozzarella buatan sendiri. Kali ini cuma punyanya yang sisa di kulkas, gak apa lah ya. Udah ditabur, yaudah kita panggang aja. Kita panggang sesuai arahannya dari Chef Bangun nih. Dipanggang aja di oven, panasnya 230 derajat Celcius. Cukup 5 menit aja nih teman-teman. Dipanggang sampai warna kulitnya berubah jadi lebih coklat gitu ya, lebih eksotik gitu ya. Tadi kan pas sebelum dipanggang tuh putih-putih gitu tuh. Nah kita panggang selama 5 menit. Dan ini dia hasilnya nih setelah 5 menit dipanggang. Hasilnya warna kulitnya kecoklatan, cantik ya. Kemudian toppingnya juga udah mateng. Nah kita coba nih, kita potong, kita coba. Dan ternyata teman-teman beneran deh asli, ini enak banget. Terima kasih Chef Bangun, terima kasih Dapur Gembil, terima kasih Sri Boga.